Bapak Ibu, sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktaviante STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Yang kedua, Ibu Pendeta Desi Natalia STH selaku liturgus yang memimpin kebaktian kita. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Mardi Ampong SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Selanjutnya kepada Diakon Nerna Tuti Asi dan Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Smail selaku operator sound system, dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia. Dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangganya masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 6 Februari 2022, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti tanggal 13 Februari 2022, yaitu pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktaviante STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2, liturgus penetua Esterlina, song leader Herti Carolina dan Grisela, pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Kemudian berita kebaktian. Diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 15.30 WIB di tempat keluarga Junjung Wisaloh, Jalan Karatak Taheta RT 4, Kelurahan Barimba Lingkungan Pelayanan 2, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Yonatan SPT, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita kebaktian yang kedua yaitu kebaktian mengenang 40 hari yang akan kami bacakan demikian. Kepada seluruh jemaat GKE Barimba, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur karena kebaikan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sekeluarga, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga, istri, ibu, nenek kami tercinta, Ariasi. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 16 WIB. Tempat di rumah keluarga Yosep atau Bapak Aldi. Alamat Jalan Kapuas Seberang 1 RT 2 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami seluruh keluarga besar keluarga Yosep atau Bapak Aldi. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Hari ini Gereja Kalimantan Pengelis merayakan Hari Pensiun GKE dalam rangka mengingat dan menghargai apa yang telah diperjuangkan para pensiun di saat aktif berkiprah.
Oleh karenanya kita patut bersyukur sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan menolong kita serta orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Tahun ini subtema dalam perayaan Hari Pensiun GKE adalah hidup menghasilkan buah. Mengingatkan kita tetap teguh menjadi pribadi yang menghasilkan buah, pribadi yang bermanfaat dan menjadi berkat kendati di tengah keterbatasan fisik, tantangan pergumulan, dan keadaan. Marilah kita berdiri untuk memuliakan Allah Sang Surya hidup kita dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 405. Sidang Jemaat diundang berdiri. Kita lakukan bait pertama, kedua, dan ketiga. Ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pengantar bagi kita semua terdapat dalam Ibrani 13 ayat 6 sampai 7. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 tadi. Kita lantunkan bait yang keempat dan yang kelima. Aku hiraukan pujian pandang, hanya Engkaulah pusaka bakti, Raja di surga
Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga jarlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna dikarenakan dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang seringkali melanggar perintah dan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa, diucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, betapa kami sangat menyadari akan kelemahan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa dan ketidaktaatan kami terhadap kehendak Tuhan. Di saat Tuhan memegang tangan kami, kamilah yang seringkali melepaskan pegangan tangan Tuhan. Di saat kami berada dalam kebimbangan, telinga kami seolah tertutup untuk mendengar suara Tuhan. Kami mohon, ampunilah dan kasihilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang rindu untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan dengarkanlah akan petunjuk hidup baru untuk kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309, bait yang pertama dan yang kedua. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefone, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefone dan diberikannya Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefone, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 tadi kita lantunkan bait yang ketiga dan yang keempat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu baru di jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang.
Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Oktavianti SPH. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini untuk dapat mendengar dan memahami firman-Mu ini dengan baik, bahkan kami mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di Israel perkebunan anggur itu menjadi kebanggaan seluruh warganya. Dalam perjanjian lama dikatakan, Mazmur pasal 80 ayat 9 sampai 11a, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya. Saudaraku, Tuhan mengambil perumpamaan pokok anggur di dalam nas ini, karena berbicara tentang pohon anggur adalah berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan masyarakat pada saat itu dalam konteks Alkitab. Sehingga Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang pokok pohon anggur ini, yaitu ingin menceritakan bagaimana arti rohani yang luas. Berbicara tentang semua orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dalam nas ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Dari ayat ini kita ketahui bahwa pembersihan itu merupakan metode yang Allah kerjakan untuk merangsang pertumbuhan setiap ranting, sehingga pada saatnya dapat menghasilkan buah secara produktif. Ranting-ranting itu berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Ketika dibersihkan tentunya kita akan merasakan sakit. Ketika dibersihkan tentunya kita akan merasakan tidak enak, tidak nyaman. Itulah proses kehidupan orang-orang percaya, dimurnikan oleh Tuhan. Namun kita harus belajar juga bekerja sama dalam proses pembersihan tangan ilahi ini. Apabila kita ingin menghasilkan buah seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, dari perumpamaan ini ada beberapa hal kita bisa pelajari yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri pada ayat yang ke-1. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, itu berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Siapakah pokok anggur yang tidak benar yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam konteks nas ini? Saudaraku, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan mereka adalah pokok anggur yang benar itu. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kebenaran itu sendiri. Mereka hidup dalam kebusukan, dalam keduniawian, dan menganggap mereka ini yang paling hebat dari yang lain. Sehingga dalam konteks inilah Yesus berkata kepada mereka pada saat itu, akulah, ego eimi, akulah, kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Akulah yang sejati, yang benar, yang sejati. Jadi apabila kita memiliki pokok anggur yang lain, bisa dipastikan kualitasnya tidak sebaik pokok anggur yang benar itu. Dan tidak mungkin ia akan mengeluarkan ranting berbuah yang baik pula. Tuhan menekankan akulah, sebab di luar Dia tidak ada kehidupan. Ini mengacu pada perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Bapa adalah pengusahanya. Saudaraku, berhasil tidaknya suatu perkebunan anggur sangat bergantung sepenuhnya kepada keahlian pengusahanya. Ranting-ranting memerlukan sentuhan tangan kasih Bapa agar dapat menghasilkan buah yang lebat. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita sangat mengaku dan mempercayai bahwa Bapalah yang pertama mengambil tindakan kasih itu kepada kita dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap ranting tidak dapat dipisahkan dari pokok. Begitu pula pokok memerlukan ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Ranting-ranting diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menghasilkan buah. Ranting-ranting diciptakan hanya untuk satu tujuan, untuk menghasilkan buah yang berasal dari pokok itu tadi. Jadi sumber kehidupan dari ranting-ranting itu adalah dari pokok. Ranting-ranting tidak akan berarti apa-apa dan tidak memiliki sesuatu apapun bila ranting-ranting itu terpisah dari pokoknya. Ranting-ranting sepenuhnya tergantung kepada pokoknya, menggambarkan bagaimana kehidupan kita orang percaya sebagai ranting-ranting
Kita tidak bisa berbuat apa-apa jikalau kita hidup di luar Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam ayat 5b di sini. Sebab di luar Aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, buah-buah yang dihasilkan haruslah sejalan dengan karakter Allah. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saudara, tujuan utama hidup kita sebagai ranting-ranting ialah menghasilkan buah bagi pokok itu. Inilah satu-satunya cara menyenangkan hati Allah. Ranting-ranting yang melekat dan bersatu dengan pokoknya bukan hanya sekedar sanggup berbuah, tapi harus berbuah. Karena bila tidak berbuah, dikatakan dalam nas ini, kita akan dipotongnya, dipangkas. Apalagi bila kita tidak tinggal di dalam pokok itu, kita akan dibuang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Betapa sengsaranya bila seseorang itu tercampak ke dalam api, karena padanya tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri dari penghukuman kekal ini. Jadi berbuah banyak adalah cara untuk memuliakan Allah, seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 di dalam nas ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan pengusaha kebun anggur pasti bersuka cita bila ranting-ranting itu berbuah lebat. Bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu adalah murid Kristus? Tentulah dari buah-buah kebenaran. Dan harus dapat membuktikan bahwa buah itu berasal dari Roh Kudus. Bila buah itu bertentangan dengan kategori ini, maka sudah jelas bukan berasal dari Kristus. Matius pasal 12 ayat 33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berbuah untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, kita selalu dapat berbuah, berbuat, berkarya, dan menjadi berkat. Di masa sekarang, melewati tugas, kerja, dan karya kita. Bahkan pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing saat ini, tanpa dibatasi oleh keadaan, bahkan dibatasi keterbatasan fisik, bahkan usia, kita bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan hari ini kita merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai para pensiunan Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita serta orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidupnya untuk bekerja, berkarya, dan melayani, memberikan yang terbaik untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Hidup menghasilkan buah, mengingatkan kita untuk tetap teguh menjadi pribadi yang menghasilkan buah, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang boleh menjadi berkat, kendati di tengah keterbatasan kita, keterbatasan fisik,
tantangan, pergumulan, dan keadaan kita. Saudara-saudara, pada hari ini juga kita akan menyaksikan Bapak Ibu yang akan ditahbiskan ke dalam satu jabatan gerejawi, yaitu sebagai penetua dan diakon. Para penetua diakon ini, kita yakin mereka ini dipilih oleh Tuhan sendiri melewati jemaat dalam pemilihan. Menjadi penetua diakon adalah tugas panggilan yang mulia karena bekerja untuk Tuhan. Karena ini bekerja untuk Tuhan, maka hendaklah harus dilakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena tidak digaji ya. Ini jabatan tugas panggilan pelayanan. Ini adalah tugas panggilan, bukan tugas sambilan. Tuhan memakai Bapak Ibu untuk dapat berbuah melewati jabatan ini. Dan melewati tugas pelayanan ini, seperti dalam nas ini, tujuannya tidak lain, memuliakan Tuhan. Sehingga karena untuk mempermuliakan nama Tuhan itu yang harus kita sadari benar-benar, maka hal yang perlu kita ingat, jangan jadikan jabatan gereja ini sebagai ajang prestise untuk mencari kemuliaan diri, sebagai tempat untuk mencari keuntungan diri, sebagai ajang untuk aktualisasi diri, apalagi ajang untuk bisa menyombongkan diri, lebih-lebih sombong rohani. Tetapi mari milikilah hati sebagai hamba, karena kita ini hamba namanya di hadapan Tuhan, hamba Tuhan yang penuh kerendahan hati. Sebagaimana firman Tuhan hari ini juga, untuk dapat berbuah kita tidak bisa bekerja dengan kekuatan kita. Untuk dapat berbuah hidup di luar Kristus, kita tidak berarti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu kita dipanggil sebagai penetua diakon, dia ganan keharati itah, kepintar itah. Tidak karena kita punya titel jabatan, tidak. Justru kita ini kalau menyadari arek tutup dosa kita, dia layak. Tetapi kita yang tidak layak ini dipakai oleh Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Karena itu dengan ketidaklayakan dan keterbatasan kita, tidak mampu kalau kita hanya pakai akal pikiran kita manusia. Kalau pakai pikiran manusia selalu tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi kita perlu ingat, siapa yang mempunyai pelayanan ini? Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil, memakai kita, yakin Tuhan akan menyertai pelayanan kita. Karena itu dikatakan dalam nas ini, kita harus melekat terus kepada pokok anggur. Terus melekat kepada Tuhan. Bangunlah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan diri, tetapi andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan agar pelayanan kita ini jadi berkat. Andalkanlah Tuhan agar pelayanan kita, jabatan kita ini juga tidak menjadi batu sandungan. Karena bisa saja jangan terjebak kita pada rasa bangga atas jabatan gerejawi yang sudah diberikan ini, tapi tidak benar-benar menghayati arti dari jabatan panggilan kita ini. Sehingga karena kita tidak menghayati, kita pun juga tidak lagi memperhatikan hidup kita, sehingga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kelakuan kita sendiri.
Sebab Bapak Ibu, orang lain atau jemaat akan melihat itu, bukan hanya mendengar apa yang dikhotbahkan, diperkatakan, tetapi hidup kita ini akan dilihat. Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Lebih-lebih ketika kita menyandang jabatan ini tanggung jawab yang besar. Jangan jadi batu sandungan misalnya, wah dia suka menipu, lalu jemaat pasti berkata, lehaye teh menipu, maka ia bakal sungkup. Lehaye teh manakau, maka ia bakal sungkup. Kenapa? Lehaye berselingkuh, maka ia bakal sungkup. Orang jemaat akan selalu ke situ. Kenapa dia berzina? Bukankah dia ini penetua diakon? Ini bukan saja untuk penetua diakon, kami juga sebagai pendeta. Ya. Karena kehidupan kita itu yang akan dilihat juga. Jagalah wibawa gereja, jagalah nama Tuhan dalam pelayanan kita, sehingga biar pelayanan kita, melewati pelayanan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Gereja ini dipermuliakan. Dan tentu kalau berpikir kita ini manusia yang punya keterbatasan, kelemahan, tetapi yakin dengan tuntunan Tuhan, selalu melekat pada Tuhan, bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita yang terbatas, kita yang berdosa ini, Tuhanlah yang memperlengkapi kita, menyempurnakan setiap pelayanan kita. Selamat hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Selamat untuk Bapak Ibu penetua diakon yang akan ditabiskan ke dalam jabatan penetua diakon. Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan yang mulia ini. Dan dukunglah jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya bukan untuk mempermuliakan diri, tapi untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kami agar kami senantiasa melekat kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus yang membawa kehidupan dan memampukan kami untuk dapat berbuah lebat. Demikian juga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan melewati tugas, kerja, karya, dan pelayanan kami. Pada saat ini di masa kami merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis, kami mengingat Tuhan akan para orang tua kami yang sudah memasuki purna tugas. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai mereka, menyertai para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memasuki purna tugas di Gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur Tuhan yang senantiasa menolong kami dan juga orang tua kami yang telah mengabdikan hidupnya untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Karena itu mengingatkan kami juga untuk tetap teguh dan setia, menjadi pribadi yang dapat terus menghasilkan buah, pribadi yang bermanfaat dan menjadi berkat, kendati di tengah berbagai keterbatasan kami, baik keterbatasan secara fisik, tantangan pergumulan dan keadaan yang kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan anggota-anggota jemaat-Mu yang juga telah memasuki purna tugas, baik itu di swasta dan pemerintah.
Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada mereka damai sejahtera, penghiburan, untuk tetap dapat dengan penuh sukacita menikmati hari-hari hidup mereka, menikmati segala jerih lelah yang selama ini telah mereka jalani, dan mereka boleh bersyukur atas setiap kebaikan pemeliharaan Tuhan bagi mereka hingga pada saat ini. Biarlah hidup mereka dipenuhi dengan ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan, tidak dipenuhi dengan keluhan dan sungut-sungut yang dapat menghilangkan sukacita dalam hidup mereka. Tapi biarlah mereka berada senantiasa dalam damai dan kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk para pensiunan yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit dan juga bergumul dengan banyak hal. Tuhan yang mengetahui keadaan mereka, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang boleh bekerja seluas-luasnya dalam hidup mereka, memberikan pertolongan, memberikan kesehatan, bahkan juga kesabaran dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Kami serahkan juga seluruh pelayanan-pelayanan gereja, secara umum gereja Kalimantan Evangelis. Pada hari ini ya Tuhan, Jemaat GKI Barimba akan ditabiskan Bapak Ibu yang telah dipilih oleh Tuhan melewati jemaat dalam pemilihan. Kami percaya Tuhan sendiri yang memanggil dan memilih mereka untuk bekerja di ladang Tuhan, melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan Tuhan juga yang memperlengkapi mereka dengan karunia-Mu untuk dapat melakukan tugas pelayanan ini. Biarlah setiap pelayanan Bapak Ibu Penetua Diakon boleh menjadi berkat dan sukacita, sehingga melewati pelayanan ini nama Tuhanlah yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan segenap keluarga dan rumah tangga kami. Kami serahkan juga anak-anak kami. Kami serahkan juga penata layanan yang ada di gereja jemaat-Mu. Kami serahkan juga berbagai pergumulan dan tantangan hidup kami, juga cita-cita dan harapan kami. Misalkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Bapak Husian Seng yang diopname di rumah sakit saat ini, Tuhan menjamah menguatkan dia, memberikan kesembuhan, kepulihan kepadanya. Juga saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan damai, berkat, dan kebahagiaan. Kami serahkan saudara kami Mary Susanti yang berulang tahun ke-42 pada bulan ini. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia saudara kami ini bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan keadaan kami masih di tengah-tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Jaga dan lindungilah kami ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan boleh terjadi, memulihkan keadaan kami, sehingga kami pun juga dapat dengan leluasa beraktivitas, bertatap muka, berkumpul seperti dulu dengan leluasa. Kami percaya segala sesuatu akan terlewati karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami boleh menyerahkan seluruh keberadaan diri dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi pentahbisan penatua dan diakon
yang dipilih oleh Tuhan melewati jemaat dalam pemilihan. Dan sebelum Bapak Ibu Penatua Diakon akan maju ke depan pada saatnya dan mempersiapkan diri, kita kembali memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 309 tadi, bait yang pertama. Kidung Jemaat 309, bait yang pertama, biar kutumbuh di batangmu. Sekarang kita akan menyaksikan acara peneguhan melalui pentahbisan beberapa orang saudara ke dalam jabatan penetua dan diakon. Kami akan mengundang para penetua dan diakon yang akan diteguhkan melalui pentahbisan untuk maju ke depan. Yang pertama, Herti Carolina, penetua. Yang kedua, Sri Apriyasi Pani, penetua. Yang ketiga, Herdi Tanjung, penetua. Yang keempat, Iin R. Sanden, penetua. Yang kelima, Atangsi D. Bungai, penetua. Yang keenam, Rudi Hendra Kusuma, penetua. Yang ketujuh, Yemita Murni, penetua. Yang kedelapan, Ipon Elizabeth, penetua. Yang kesembilan, Epi Trinita, penetua. Yang kesepuluh, Ye Krisman, penetua. Yang kesebelas, Yuberi E. Jumben, penetua. Kedua-belas, Mariana, penetua. Yang ke-13, Esther Lina, penetua. Yang ke-14, Tara, penetua. Yang ke-15, Sakora, penetua. Yang ke-16, Mardi Ampung, penetua. Yang ke-17, Alice Susiana, penetua. Ke-18, Timotius, penetua. Ke-19, Yonatan, penetua. Yang ke-20, Yulita Tando, penetua. Ke-21, Alsen Bayan, penetua. Yang ke-22, Rusmilawati, penetua. Yang ke-23, Cempakawati, penetua. Dan yang ke-24, Nuryati, penetua. Selanjutnya untuk diakon yang pertama,
Redi Apili, diakon. Yang kedua, Mulyadi, diakon. Yang ketiga, Marlina David, diakon. Yang keempat, Nerna Tutiasi, diakon. Yang kelima, Juni Rumsakarya, diakon. Yang keenam, Didianto M. Bagus, diakon. Yang ketujuh, Sariwati, diakon. Yang kedelapan, Estu Nerimah, diakon. Yang kesembilan, Mary Susianti, diakon. Yang kesepuluh, Nopita, diakon. Yang kesebelas, Andre Perdiawan, diakon. Yang kedua-belas, Esterlin, diakon. Yang ke-13, Niko Wirawan Jaya, diakon. Yang ke-14, Korintus Anggen, diakon. Dan yang ke-15, Tris Haryanto, diakon. Kami mengundang Bapak-Bapak Pendeta untuk bisa berdiri di sini. Sebelum saudara-saudara akan menerima pentahbisan dalam jabatan sebagai penetua dan diakon, dengarkanlah akan nasihat kepada saudara-saudara. Oleh karena saudara-saudara telah menerima suatu tugas pelayanan di dalam jemaat, maka hendaklah saudara mendengar firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh sebab itu, hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan gereja atau jemaat dilakukan dengan tertib dan teratur. Ada bermacam-macam karunia roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh roh yang satu. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Pada tubuh yang satu ada banyak anggota, tetapi masing-masing tidak sama tugasnya. Begitu juga kita merupakan satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Saudara masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah saudara menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah, haruslah mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain, harus sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar, harus sungguh-sungguh mengajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain, harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin, harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, harus melakukannya dengan senang hati. Karena itu, kita berusaha supaya Tuhan Allah diagungkan dalam segala sesuatu.
Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah kepala gereja memanggil kita ke dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita menyadari akan karunia atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dipanggil untuk suatu pelayanan yang istimewa dan akan diteguhkan melalui pentahbisan pada hari ini ke dalam jabatan penatua dan diakon. Oleh sebab itu, dengarlah bagaimana tugas para penatua dan diakon. Sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta, hendaklah saudara berusaha supaya anggota jemaat hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Saudara-saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah. Dan juga agar orang-orang muda diajar dalam pengetahuan dan takut akan Allah. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan terhadap orang-orang yang miskin, mereka yang sesat dan menderita. Usahakanlah agar kehidupan dan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur, serta nama baik gereja itu dipelihara. Dalam hal mempertahankan kebenaran dan demi kebaikan bersama, saudara-saudara harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Usahakanlah supaya sebagai pemimpin di dalam jemaat, saudara dapat hidup sebagai teladan dan panutan dari warga jemaat. Kelolakanlah keuangan dan harta milik gereja dengan baik, jujur, dan setia. Ingatlah bahwa gedung gereja, perumahan dinas, tanah perwatasan gereja merupakan sarana kesaksian gereja. Oleh sebab itu harus terpelihara dengan baik. Usahakanlah agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak Ibu Saudara, karena saudara telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dan diakon, saat ini saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan setia menurut firman Allah dan sesuai dengan peraturan Gereja Kalimantan Evangelis? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab, meminta doa, rajin mengikuti kebaktian jemaat, sehingga dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk memelihara dan menjaga nama Gereja Kalimantan Evangelis dalam kehidupan keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Jikalau memang demikian, maka jawablah. Saudara-saudara telah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Sekarang hendaklah saudara-saudara berlutut untuk mendapatkan peneguhan melalui pentahbisan bagi tugas dan tanggung jawab atas jabatan gerejawi yang saudara terima.
Kami persilakan yang mewakili salah satu dari penatua dan salah satu dari diakon yang telah ditambiskan tadi untuk bisa menerima pemasangan stola secara simbolis sebagai tanda bahwa saudara-saudara penatua dan diakon berhak untuk melayani jemaat dan melayani Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis. Kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Simon Palo dan Bapak Pendeta Agustinus Tunda untuk memasangkan stola ini secara simbolis. Selamat untuk Bapak Ibu Penatua dan Diakon yang sudah menerima pentahbisan sebagai Penatua dan Diakon. Silakan untuk menghadap ke jemaat. Sidang jemaat Tuhan, inilah para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan melewati jemaat dalam pemilihan sebagai Penatua dan Diakon. Dan saat ini kami atas nama gereja juga memberikan nasihat kepada sidang jemaat. Anggota jemaat sekalian, hormatilah para penatua dan diakon karena tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Bantulah mereka dalam pelayanan. Dukunglah mereka dalam doa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sukacita. Dan kita sekalian bertumbuh dalam kedewasaan iman menuju kehidupan yang lebih sempurna di dalam Yesus Kristus. Silakan boleh kembali ke depan, menghadap ke depan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memelihara gerejamu dan selalu memanggil orang-orang untuk melayani pekerjaanmu. Tolonglah dan perlengkapilah para hamba-Mu ini. Pimpinlah dan berikanlah mereka Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan mereka memberitakan firman-Mu, baik dengan perkataan maupun melalui teladan hidupnya. Sertai mereka dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil, pelayanan penggembalaan, sakramen, pengajaran dan pembinaan jemaat. Berilah mereka hikmat-Mu, sehingga mampu untuk mengatasi segala tantangan dan kesulitan. Teguhkanlah iman mereka, agar menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam mengikuti seluruh kehendak-Mu. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan, beserta berkatilah juga seluruh keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, utuslah kami. Amin. Kami persilakan paduan suara yang disampaikan oleh Bapak Ibu Penatua Diakon yang sudah ditahbiskan.
Kami persilahkan MPH Resort GKI Kapuas Seberang membacakan surat keputusan komposisi Majelis Jemaat GKI Barimba, sehingga pada saatnya Majelis Jemaat GKI Barimba akan dilaksanakan pelantikan. Akan saya bacakan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Resort GKI Kapuas Seberang nomor 011/M
MPRH, MPHR, garis mendatar GKE, garis mendatar KS, garing Kep, garing 02, garing 2022 tentang penetua diakon dan komposisi personalia kepengurusan Majelis Jemaat GKE Barimba periode 2022-2027. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan mensahkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menduduki jabatan gerejawi sebagai penetua, diakon, dan komposisi kepengurusan Majelis Jemaat GKE Barimba periode 2022-2027. Kedua, kepada penetua diakon dan kepengurusan Majelis Jemaat GKE Barimba periode 2016-2021 atas segala bentuk pengabdian, pelayanan, dan pembinaannya kepada gereja jemaat diucapkan terima kasih. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pentahbisan dan pelantikan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Kelima, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Barimba pada tanggal 5 Februari 2022. Majelis Pekerja Harian Resort GKE Kapuas Seberang, cap dan ditandatangani oleh Pendeta Oktavianti STH, Ketua, Penetua Timoteus, Sekretaris. Akan saya bacakan komposisi dari pengurus Majelis Jemaat GKE Barimba untuk periode 2022-2027 dan kepada Bapak Ibu yang namanya kami bacakan agar bisa masuk ke depan seposisi. 1. Majelis Pertimbangan Pendeta Emeritus Simon Palo. Kedua, Pendeta Emeritus Agustinus Tunda STH. Ketiga, Ibu Rusine Ibu I. Kemudian untuk Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Barimba, Ketua Ekebisio, Wakil Ketua 1, Penetua Mardi Ampong SPD, Wakil Ketua 2, Penetua Jonathan SPT, Sekretaris Penetua Heldi Tanjung SE, Wakil Sekretaris Diakon Mary Susianti, Bendahara Penetua Esterlina, Wakil Bendahara Penetua Yemita Murni. Kemudian untuk pengurus kategorial, Ketua SPB Diakon Didianto M. Bagus, Ketua S. Piper Penetua Mariana, kemudian Ketua SPRP Diakon Nerna Tutiasi, dan Ketua SPA Penetua Epi Trinita. Kemudian untuk Ketua Lingkungan 1, Diakon Redi Apili,
Kemudian lingkungan 2, Penetua Jack Krisman. Dan lingkungan 3, Penetua Yulita Tando, SPD Audi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya melantik saudara-saudara, maka saat ini saya bertanya kepada saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara-saudara menerima jabatan pelayanan yang telah dimandatkan ini dengan sukacita dan sukarela? Jika demikian, jawablah. Yang kedua, apakah saudara berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai majelis pertimbangan, majelis pekerja harian, ketua-ketua lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, ketua-ketua kategorial Majelis Jemaat GKI Barimba dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja serta peraturan Gereja Kalimantan Evangelis yang berlaku? Jika demikian, jawablah. Oleh karena saudara-saudara telah bersedia dan berjanji, maka pada hari ini, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022, di hadapan Allah dan sidang jemaatnya ini, saya Pendeta Oktavianti, jabatan Ketua Majelis Resort GKI Kapuas Seberang, bertindak atas nama Majelis Resort GKI Kapuas Seberang, melantik saudara-saudara dalam jabatan Majelis Pertimbangan, Majelis Pekerja Harian, Ketua-Ketua Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3, Ketua-Ketua Kategorial Majelis Jemaat GKI Barimba, dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang empunya pelayanan memampukan, menyertai, dan memberkati seluruh pelayanan saudara-saudara. Barimba 4 Februari 2022 yang melantik atas nama Majelis Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Pendeta Oktavianti. Selamat untuk Bapak Ibu, mari kita bekerja sama dengan baik untuk melayani jemaat, melayani Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Silakan boleh kembali ke tempat. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dan kemudian menyanyi dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, penderitaan kalangan Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu.
pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menyampaikan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa dan kita kumpulkan pada hari ini. Dengarkanlah kanas pengantar persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bersatu dalam doa, kita doakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Sang Pokok Anggur yang sejati, melalui hari pensiun GKS saat ini, kami menyadari betapa kasih Tuhan yang telah memberkati dan menjadi sumber pengharapan kami. Terlebih bagi kami yang telah memasuki masa purna tugas. Ketika saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk hidup menghasilkan buah dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur yang kita berikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 sampai persembahan kita selesai kita kumpulkan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja.
Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah pengutusan dan berkat. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadikanlah kebenaran firman Allah sebagai dasar bagi kita untuk menghasilkan buah dalam perkataan yang nyata melalui perbuatan untuk memenuhi panggilan sebagai pengikut Tuhan. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan Cek satu dua. Bapak Ibu jemaat sekalian yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga, penatua dan diakon yang ditabiskan, jika ingin nanti mengambil dokumentasi, ya kami mempersilahkan nanti ambil posisi atau tempat yang memungkinkan, nanti dihubungi yang juru foto ya. Kalau mau diabadikan foto keluarga seperti itu yang maksud kami. Terima kasih.